Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 15 dari kelas 07. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai proyek mini yang telah kami kerjakan. Sebelum kami memaparkan hasil yang telah didiskusikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi yang pertama, saya Mario Song dengan NIM 1672525. Saya Muhammad Azikra Raya Putra Pujayanto dengan NIM 167255535. Saya Kevin Satria Arya Pratama dengan NIM 167255175. Saya Marco Orlando Santoso dengan NIM 167255355. Dan terakhir, saya Abraham Baguna Adiwijaya dengan NIM 167250085. Jadi, pertama-tama untuk mengukur sebuah volume botol dibutuhkan nilai dari luas penampang dikalikan dengan tinggi botol yang dikalikan. Akan tetapi akan menjadi masalah jika botol yang diukur itu memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya seperti yang ada di samping sini. Ini adalah botol yang kami pilih dan kami akan menaksir volume ini menggunakan konsep integral. Jadi botol lotion Johnson's ini yang kelompok kami pilih adalah botol yang memiliki luas penampang berbentuk elips dengan perubahan konstan pada sumbu semi mayornya dan cenderung konstan pada sumbu semi minornya seiring bertambahnya tinggi botol seperti yang bisa dilihat pada gambar. Dan kami menaksir volume ini menggunakan metode yang sudah diajarkan di kelas yaitu metode cakrap. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengukuran data botol. Jadi di sini kami mengukur data botol lotion Johnson ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini kami mengukur jarak dari titik ini menuju titik ini sebesar 2,6 cm dan kami kalikan dengan setengah menjadi sumbu semi minornya. Lalu di sini kami mengukur dari titik sini menuju titik ini dengan hasil pengukuran menunjukkan 4,5 cm dan kami kalikan setengah dan kami dapatkan sumbu semi mayor ya. Jadi ini adalah luas penampangnya. Lalu kami ukur juga tinggi botolnya dari titik ini menuju titik ini itu adalah 9 cm. Lalu untuk satu titik lain yang diketahui pada botol itu adalah 5 cm dan 6,5 cm. Baik, selanjutnya adalah representasi data secara visual dengan menggunakan platform Desmos. Desmos adalah suatu platform yang memudahkan pembuatan dan modifikasi representasi visual. Nah, representasi visual ini bisa berupa titik, garis, ataupun bidang dari suatu rumus matematika. Di sini kami menganggap bahwa sumbu X itu sebagai ketinggian botol, dan sekaligus sebagai sumbu tengah dari irisan penampang botol yaitu berupa elips. Dan panjang sumbu semi mayor dari penampang elips ini kita perlakukan sebagai sumbu Y. Nah, terlihat pada gambar berdasarkan data-data yang diperoleh, kita mendapatkan titik 0,2,25, 5,3,1, dan 9,2,85. Dan titik yang bercermin dengan terhadap sumbu X, yaitu 0,-2,25, 5,-3,1, dan 9,-285, yang merupakan titik batas dari representasi visual dari ukuran asli botol ini. Oke, selanjutnya setelah kami lihat-lihat, ternyata perubahan tinggi dari botol lotion Johnson tersebut menyerupai persamaan kuadrat. Seperti yang kita tahu, rumus dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi, kita tinggal masukkan saja ketika X-nya itu sama dengan 0, yaitu saat di alas. Nah, Fx-nya itu tentu sama dengan C. Nah, sehingga kita bisa langsung memasukkannya dari hasil perhitungan. C-nya itu sama dengan 2,25. Selanjutnya, saat X-nya itu sama dengan 5, kita masukkan saja seperti yang ada di dalam persamaan pada slide sebelumnya. 3,25 sama dengan 25A tambah 5B tambah 2,25. Dipindahkan 2,25-nya ke kiri menjadi 1 sama dengan 25A tambah 5B. Hal yang sama juga berlaku saat X-nya sama dengan 9. Setelah disederhanakan, maka
Jadilah persamaan 0,6 sama dengan 81A tambah 9B. Ketika kita sudah mendapatkan dua persamaan tersebut, maka kita bisa gunakan sistem persamaan dua variabel untuk menentukan nilai A dan B. Setelah dikali, maka kita akan mendapatkan 9 sama dengan 175A tambah 45B, lalu persamaan yang kedua 3 sama dengan 405A tambah 45B. Lakukan pengurangan untuk mengeliminasi nilai B. Maka kita dapatkan 6 sama dengan min 230A, dan menghasilkan nilai A mendekati min 0,026. Karena nilai A mendekati min 0,026, maka kita bisa lakukan metode substitusi sehingga bisa menghasilkan nilai B sama dengan 0,3. Oleh karena itu, persamaan garis yang kita dapatkan adalah fx sama dengan min 0,026x kuadrat tambah 0,3x tambah 2,25. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian untuk perkiraan volume dan perbandingan dengan volume asli. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, jadi kami di sini menggunakan metode cakram untuk menaksir volumenya. Jadi yang pertama kami lakukan adalah kami mengambil sebuah segmen, yaitu delta VI, di mana I berada di rentang 0 sampai 9. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sumbu mayor dari si luas penampang ini, dia berubah menurut sebuah fungsi, yaitu fungsi fx dengan fx yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, kemudian untuk kita mencari pada metode cakram ini, kita mencari dengan mengalihkan luas penampang dengan ketinggiannya, yaitu yang dimana ketinggiannya adalah delta x, atau bisa disebut sebagai ketebalan. Jadi dengan rumus luas elips, yaitu sumbu semi mayor dikali sumbu semi minor dikali pi. Dan sumbu semi mayor berupa fungsi. Nah, jadi bisa dituliskan persamaannya di gambar kanan bawah, yaitu delta VI sama dengan F XI garis dikali B dikali pi dan dikali delta X sebagai ketinggian atau ketebalannya. Dan kemudian untuk volumenya ketika diambil partisinya menuju tak hingga, akan didapatkan limit N menuju tak hingga, penjumlahan sigma dari delta VI itu bisa sama dengan integral dari Fx dikali B dikali pi dx dari 0 sampai 9. Nah, kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan teorema atau sifat integral, konstantanya bisa dikeluarkan dari integral, dan integral dari variabel bisa menggunakan aturan pangkat. Nah, di sini didapat di baris keempat, V sama dengan pi dikali 1,3 dikali min 0,026/3 X pangkat 3 ditambah 0,3/2 X pangkat 2 ditambah 2,25X untuk 0 sampai 9. Lalu didapatkan hasil akhirnya adalah 106,52 cm kubik atau sama dengan 106,52 ml. Baik, untuk menguji hasil taksiran ini, kita membandingkan dengan volume referensi atau volume benda asli dari objek yang kita modelkan. Dalam kasus ini, volume referensinya yaitu adalah 100 ml. Langkah selanjutnya adalah menghitung galat untuk mengetahui seberapa jauh selisih taksiran kita dari nilai aslinya. Rumus yang kami gunakan adalah galat sama dengan nilai mutlak volume dikurangi volume referensi dibagi volume referensi dikali 100%. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang didapat, yaitu nilai mutlak 106,52 ml dikurangi 100 ml. Lalu dibagi dengan 100 ml dan dikalikan 100%. Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan nilai galat sebesar 6,52%. Secara spesifik, galat 6,52% ini bersumber dari 4 faktor utama, yaitu kesalahan pengukuran, representasi gambar tidak sepenuhnya sama seperti grafik fungsi, terdapat galat dari aproksimasi integral itu sendiri, dan yang terakhir, asumsi ketebalan sumbu semi minor yang konstan. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Terima kasih.